Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayah meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggak keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, nak, bisakah kau masak hari ini? Siang ini ibu akan menyelesaikan panen kita di ladang. Jika sudah selesai, bisakah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, badanku bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu kalau mengantarnya ke ladang, nanti kulitku bisa hitam seperti ibu. Gak mau, Bu. Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala dan terlihat sedih. Di ladang ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sejenak dan dia berdoa dalam hatinya, Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja seharian? Aku kan lapar, belum makan. Darmi, nah bukannya tadi ibu sudah mau nyuruhmu untuk memasak? Ibu ini kan aku udah bilang, aku nggak mau, Ibu. Ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, nak, ikutlah ibu ke pasar untuk menjual hasil ladang kita. Ibu memerlukan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita ke pasar, nak. Gak mau, Bu. Nanti kalau aku ikut ke pasar, kulitku bisa kotor. Gak mau, Akhirnya Bu. ibunya ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, beliin aku bedak dong. Bedakku habis nih. Iya, boleh. Tapi besok kamu harus ikut ibu ke pasar ya, biar ibu nggak salah beli. Iya deh, Bu. Besok aku ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, di belakangku saja. Emangnya kenapa? Udah deh. Pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Siapa di belakangmu? Ibumu ya? Dia. Bukan. Itu pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu sepertinya. Amit-amit deh. Oh, pembantu. Ya udah ya. betapa sedih ibu jalan Darmi dulu. mendengarnya. Oke. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Ramai sekali di pasar tadi. Banyak ibu-ibu yang bekerja. Ada Darmi tuh. Samperin Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Cuma sekali kamu mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa tuh di belakang? Apakah dia ibumu, Darmi? Bukan. Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Sudah, Darmi pulang ya. sangat sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain.
Darmi, tumben kamu mau ke pasar. Iya, aku mau membeli sesuatu. Wah, kamu makin cantik aja. Bagi dong tips merawat diri. Ah, kamu bisa saja. Jika kamu ingin cantik, harus rajin luluran dan jangan lupa dandan juga. Oh gitu. Itu siapa di belakang kamu? Ibumu ya? Bukan ibuku, dia pembantuku. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Bu, saya mau beli bedak yang kualitasnya mahal dan baik. Darmi, jangan membeli yang terlalu mahal nak, uang ibu tidak cukup. Ah, ibu diam saja. Sana-sana, jangan dekat-dekat Darmi. Nona jangan begitu kepada ibu Nona. Bukan Bu, itu bukan ibu saya, itu pembantu saya. Oh, pembantunya. Ya udah Bu, saya beli yang ini. Berapa Bu harganya? 20.000 aja. Iya Bu. Makasih ya, datang lagi. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Alasan, kalau Darmi mau ya ibu harus membelikannya dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu ibu tadi sebelum berangkat, Darmi kan udah bilang, ibu itu jangan dekat-dekat dengan Darmi. Darmi itu malu Bu, malu. Masa iya Darmi punya ibu yang kayak gini, berkulit hitam, tidak terawat. Lalu ibu tahu tidak, dengan penampilan ibu yang seperti ini, ibu itu Darmi macam tak pembantu. kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong sekiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong ibu, kakiku tidak bisa digerakkan. Tolong ibu, sakit. Maafkan ibu nak, ini semua karena perlakuanmu Perlahan terhadap ibu. Darmi menjadi batu dan ibu Darmi menangis pilu. Bu, ampun, Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi Ampun, merintih Bu. sambil menangis, meminta maaf kepada ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang telah melahirkannya, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.